Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Kumo Desuga Nanika. Seperti biasa, gua tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gua tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desuga Nanika berdasarkan light novel volume 7. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 7. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Kumoko, Ariel, Mera, dan Sophia, mereka pun lanjutin perjalanan untuk menuju wilayah iblis. Udah sekitar 1 tahun mereka tuh melakukan perjalanan. Kumoko juga di sini terus melatih dirinya. Kumoko berlatih supaya dia tuh bisa siap dalam menghadapi Potimas, tapi sampai detik ini belum ada ancaman dari Potimas. Saat ini mereka semua ada di gurun. Di sana banyak monster berbahaya seperti naga atau Wyrims. Tentunya itu bukan masalah karena di pihak Kumoko tuh ada Raja Iblis. Ariel sangat mudah memusnahkan banyak naga. Saat ini Kumoko lagi melatih suara vokal Sophia. Sophia ini suaranya tuh sangat kecil. Sophia terlalu terbiasa berkomunikasi pakai telepati. Jadi ketika udah umurnya untuk berbicara, suara Sophia tuh sangat kecil dan omongannya juga kurang jelas. Kumoko saat ini melatih vokal Sophia, dan Sophia tuh disuruh meneriakkan kata-kata sepanjang perjalanannya. Tentunya yang dibuat teriak tuh bukan cuma Sophia. Kumoko juga membuat 4 boneka laba-laba milik Ariel, terus berteriak kata-kata yang diberikan sama Kumoko. Kumoko berhasil menciptakan pita suara untuk keempat laba-laba milik Ariel, makanya mereka tuh bisa berteriak. Jadi saat ini, ketika Kumoko berjalan, dia tuh seolah-olah dikelilingi sama paduan suara. Di sini juga diketahui, Mera tuh menjadi semakin dekat dengan yang lainnya termasuk 4 gadis boneka. Hal itu membuat Sophia cemburu. Awalnya Sophia tuh punya skill spite atau dendam, tapi sekarang skill itu telah berevolusi menjadi skill kecemburuan atau envy. Ariel jelasin, salah satu skill dari 7 dosa besar punya efek buruk terhadap pikiran, jadi Sophia tuh harus hati-hati. Di sini juga diketahui, Kumoko pakai Evil Eye gravitasinya pada Mera ketika lagi berjalan. Tujuannya untuk melatih Mera supaya jadi lebih kuat. Statistik Mera saat ini lebih tinggi dari Sophia. Hal itu sangat wajar karena Sophia sekarang tuh masih bayi. Selain itu, Mera juga terus mengikuti pelatihan yang dikasih sama Kumoko. Jadi setiap harinya tuh Mera menjadi semakin lebih kuat. Di sini juga Ariel tuh ikut membantu dalam latihan vokal. Ariel bersenang-senang ketika semuanya berteriak seperti yang dia inginkan. Oh ya, teriakan yang gue maksud di sini ada nadanya. Jadi anggap aja kayak paduan suara yang lagi latihan vokal. Melihat Ariel, Kumoko berpikir kalau Ariel tuh mirip seperti pembawa acara TV anak-anak. Kumoko di sini tertawa dalam hati, tapi tiba-tiba dia tuh ngerasain hawa yang dingin. Ariel menatap Kumoko dengan tajam. Para boneka dan bayi Sophia juga, sekarang mereka tuh ketakutan karena merasakan aura Ariel. Setelah suasana tegang, dan Kumoko udah gak lagi bayangin hal yang aneh-aneh tentang Ariel, Ariel pun kembali memimpin paduan suara. Di perjalanan juga, Sophia ini penasaran sama Potimas. Ariel bilang kalau Potimas adalah sampah. Sebenarnya Kumoko tuh udah dapetin potongan-potongan cerita dunia ketika skill tabunya udah level 10. Dan dia tuh udah membuat deduksi tentang siapa Potimas sebenarnya. Tapi Kumoko lebih senang jika Ariel tuh mau ceritain tentang kejadian yang sebenarnya. Karena Kumoko juga penasaran, Ariel pun ceritain tentang Potimas. Tapi Ariel peringatin kalau udah mendengar ceritanya, maka harus siap dengan segala konsekuensinya. Ariel cerita, Potimas adalah ancaman bagi dunia. Seperti yang diketahui, Potimas adalah elf. Para elf punya rentan hidup yang sangat panjang dibandingkan makhluk apapun di dunia. Dan itulah yang membuat elf berkembang sangat pesat. Tapi walaupun umurnya panjang, pertumbuhan elf itu jauh lebih lambat daripada manusia. Dan mereka mengimbangi itu dengan belajar sihir. Makanya para elf, mereka tuh jauh lebih baik dalam pakai sihir.
Kebanyakan elf saat ini tuh hidup di hutan besar garam. Di hutan itu dipenuhi sama monster yang sangat kuat, jadi nggak ada manusia normal yang bisa mencapai hutan itu. Makanya sangat jarang orang-orang tuh bisa bertemu sama elf. Selain itu, elf juga udah menganggap kalau manusia maupun ras lain, ras-ras itu jauh lebih rendah daripada ras mereka. Ariel cerita, para elf tuh punya teknologi modern yang berasal dari sains. Ariel bilang, bagi orang-orang seperti Kumoko ataupun Sophia, pasti udah nggak asing dengan teknologi modern. Tapi bagi Mera dan orang-orang di dunia ini, teknologi modern tuh sangat asing bagi mereka. Elf satu-satunya ras yang memiliki teknologi modern. Mereka tuh punya pengetahuan, bahan, dan teknik untuk membuat teknologi itu. Kumoko akhirnya paham alasan kenapa Potimas tuh bisa punya tubuh seperti cyborg. Tapi Kumoko dan Sophia nggak nyangka kalau ternyata di dunia yang sekarang tuh punya teknologi modern yang gak kalah hebat dengan bumi. Ariel juga di sini cerita, dia juga masih nggak ngerti apa yang akan Potimas lakuin kepada para reinkarnator. Itu masih sangat misteri baginya. Sophia di sini bertanya, kenapa para elf tuh bisa memiliki teknologi modern yang canggih, padahal harusnya teknologi mereka tuh nggak secanggih itu. Ariel bilang, kemungkinan ada seseorang yang membawa teknologi itu kepada para elf. Ariel di sini berdeduksi, zaman dulu kemungkinan dunia tuh sangat maju, hingga terjadilah suatu peristiwa yang memusnahkan semua teknologi, dan para elf kemungkinan besar memiliki, menyembunyikan, atau mengumpulkan teknologi-teknologi yang musnah itu, tentunya untuk keuntungan diri mereka sendiri. Setelah mengobrol, Kumoko, Ariel, Mera, dan Sophia, mereka tuh lanjutin perjalanan. Gak lama, Kumoko ngerasa ada yang lagi mengintai mereka. Ternyata itu robot burung. Kumoko pun menghancurkan pakai matanya. Dari cerita, Kumoko tahu kalau itu adalah milik Potimas. Oke, jadi sebenarnya sejak mereka tuh memulai perjalanan, mereka tuh udah diintai sama robot pengintai. Kumoko atau Ariel tuh menghancurkan itu semua. Tentunya mereka tuh menghancurkan secara diam-diam sehingga gak kelihatan sama Mera, Sophia, maupun boneka laba-laba. Karena diintai terus, makanya saat ini party Kumoko tuh melewati jalan-jalan yang sulit. Tujuannya untuk menghindari pengintaian. Tapi walaupun gitu, mereka tuh harus tetap mampir ke kota supaya Mera bisa minum darah. Kumoko juga tahu dari Ariel yang mengawasi mereka tuh bukan cuma Potimas, melainkan Dustin juga mengawasi mereka. Jadi mereka tuh harus hati-hati supaya informasi tuh nggak bocor kepada Dustin maupun Potimas. Diketahui juga, kemampuan Kumoko dalam mendeteksi sesuatu sekarang tuh telah berkembang sangat pesat. Jadi sangat sulit bagi siapapun yang ingin mendekati Kumoko secara diam-diam. Kumoko saat ini juga menyadari kalau ada goa di bawah tanah. Gak lama, Mera terjatuh ke lubang dan masuk ke goa. Mera jatuh karena Kumoko lupa menonaktifkan skill mata gravitasinya. Semua orang pun berhenti dan mereka melihat Mera dari atas. Ternyata di sana juga ada banyak monster semut berukuran manusia. Karena semutnya lemah, Kumoko yakin kalau Mera tuh bisa menghabisi semuanya. Kumoko biarin Mera supaya naik level. Tapi ternyata para boneka laba-laba tuh tiba-tiba bergerak dan mereka tuh menghabisi semua monster semut. Mera gak dapat kesempatan untuk bertarung. Gak lama, Kumoko juga masuk ke goa dan Kumoko terus berjalan sambil menghabisi monster-monster semut beserta ratunya. Ariel di sini gak ngerti kenapa Kumoko tuh malah masuk goa. Sambil kesal, Ariel tuh mengikuti Kumoko. Gak lama, ketika mereka semua menggali goa, mereka menemukan sebuah pintu modern yang sangat besar. Mereka menemukan reruntuhan kuno tapi modern. Mereka saat ini berdiri di depan pintu itu. Ketika menemukan reruntuhan, Kumoko tuh ngerasain firasat yang gak enak. Kumoko tuh sebenarnya lebih memilih untuk pergi dan lebih baik lanjutin perjalanan. Kumoko juga di sini heran karena reruntuhan yang sekarang seolah-olah menghindari skill pendeteksi milik Kumoko. Kumoko bisa menemukan reruntuhan itu semua karena dia mengikuti titik-titik aneh yang dia rasakan. Tapi dia tuh gak nyangka ternyata itu malah membawanya ke reruntuhan. Kumoko juga gak ngerti kenapa bisa ada reruntuhan di tengah gurun. Gak lama, Ariel mencoba memaksa untuk buka pintu. Tentunya langsung ada alarm yang berbunyi, tapi Ariel tuh gak peduli. Ariel tetap masuk ke dalam pintu. Tentunya semua orang mengikuti Ariel termasuk Kumoko yang terpaksa harus ikut.
Gak lama, tiba-tiba muncul senjata machine gun di dinding. Kumoko di sini mempersiapkan sihirnya, tapi ternyata Ariel tuh menghancurkannya terlebih dahulu. Kumoko pun mendekati machine gun dan dia tuh mengotak-atiknya sampai akhirnya kepala Kumoko tuh kena ledakan. Untungnya Kumoko ini punya skill kebal, jadi itu nggak terlalu menyakitkan bagi Kumoko. Ariel di sini nggak ngerti kenapa Kumoko tuh bertingkah sembarangan. Mereka semua lanjutin perjalanan. Mereka terus mengamati teknologi-teknologi modern yang ada di goa. Gak lama mereka tuh menemukan jalan buntu. Ariel langsung meninju tembok itu hingga berlubang. Kumoko pun mengintip dan ternyata di sana ada lift. Mereka semua memasuki lift dan mereka juga menuju pintu yang ada di lift. Ariel lagi-lagi memaksa buka pintu dan alarm bunyi lagi. Mereka tuh lanjutin perjalanan. Gak lama mereka ditembakkan senjata api oleh banyak robot. Ariel dan para boneka laba-laba, mereka tuh menghentikan serangan itu. Kumoko juga langsung menebas salah satu kepala robot. Kumoko menyuruh Sophia untuk membuat dinding es. Mera dan Sophia tuh berlindung di sana, tapi sebenarnya tuh cuma bagian depannya yang terlindungi. Bagian belakangnya tuh nggak ada penghalangnya. Tapi walaupun gitu bagi Kumoko itu udah cukup. Kumoko saat ini lagi-lagi hanya melihat Ariel dan boneka laba-laba bertarung. Kumoko di sini mendekat dan dia tuh mengamati robot-robot. Dia mencoba untuk menyelidiki sesuatu. Gak lama Kumoko melihat ada robot yang tiba-tiba muncul di belakang Mera dan Sophia. Kumoko senang karena akhirnya dia tuh bisa pamer kekuatan. Tapi ternyata robot-robot itu udah dikalahin sama Mera dan Sophia. Kumoko lagi-lagi gagal pamer kekuatannya. Kumoko kesal karena dia tuh nggak berguna. Kalau dia nggak unjuk gigi, bisa-bisa reputasi Kumoko tuh akan hancur. Tapi nggak lama Kumoko berpikir kalau dia tuh nggak usah melakukan apapun. Kumoko adalah garis pertahanan terakhir. Jadi untuk lawan lemah, biarkanlah dilawan sama orang lain. Tapi sebenarnya itu cuma kata-kata menghibur diri sendiri. Gak lama tiba-tiba, Sael di sini terpental dan 3 tangannya terputus. Kumoko melihat ada tank yang mendekati. Ariel langsung membawa Sael untuk pergi. Kumoko kagum sama respon cepat dari Ariel ketika bertarung. Kumoko manfaatin penyelamatan Sael untuk menyerang tank pakai tombak hitamnya. Tapi ternyata tombak itu langsung menghilang ketika mengenai tubuh tank. Kumoko jelas sangat kaget. Tank itu mengarahkan tembakan ke Kumoko. Terjadilah ledakan, tapi untungnya Kumoko tuh berhasil menghindar. Kumoko di sini heran kenapa skill melihat masa depan dia tuh nggak berguna di hadapan tank itu. Kumoko juga nggak bisa membaca pergerakan tank itu. Kumoko pernah merasakan hal yang sama ketika dia tuh berhadapan sama Potimas. Itu artinya kemungkinan tank itu telah membuat penghalang yang sama seperti Potimas. Kumoko sangat kesal karena sihirnya tuh nggak berguna ketika melawan musuh yang dilindungi sama penghalang anti sihir. Karena sihir gak berguna, Kumoko pun ngeluarin senjata sabitnya. Sabit Kumoko ini telah berkembang dan berubah dengan sendirinya. Sabitnya tuh sekarang berubah sendiri menjadi lebih kuat dibandingkan pertama kali dibuat. Kumoko curiga kalau sabitnya jadi lebih kuat itu semua karena skill yang dikasih sama Di. Dan Kumoko berpikir kalau Di tuh sengaja ngasih senjata yang kuat supaya Kumoko terlihat lucu. Tank mulai mengeluarkan beberapa senjata kecilnya dan itu diarahkan ke para boneka. Tentunya para boneka tuh bisa menghindari dan menangkisnya dengan mudah. Para boneka juga memakai pedang mereka untuk menghancurkan tubuh tank. Tapi tank terlalu kuat tanpa tergores sedikit pun. Tank itu menembaki tembakan sembarang dan berputar. Para boneka terpaksa mundur karena tembakannya tuh sangat random. Di sisi lain, Ariel membawa Sael untuk diobati dan dia tuh menaruhnya di tempat Mera dan Sophia. Kumoko saat ini berlari di tembok sambil memegang sabitnya. Kumoko saat ini ada di atas tank. Kumoko pun turun dari tembok dan dia tuh mau menebas tank. Tank menembaki Kumoko, tapi Kumoko tuh menahannya pakai sabit. Tank pun terbelah jadi 2 karena ditebas Kumoko. Kumoko kaget karena dia tuh gak nyangka bisa membelahnya dengan mudah. Selain itu, Kumoko semakin kaget ketika potongan tank itu tiba-tiba berubah jadi debu dan menghilang. Kumoko berpikir kalau itu semua berkat skill pembusukan. Tapi yang Kumoko nggak ngerti, kenapa skill pembusukan bisa bekerja pada benda mati. Walaupun gitu, Kumoko nggak mau ambil pusing dan dia tuh segera melupakannya.
Ketika melihat semua orang, ternyata semua orang tuh terkejut karena tank itu bisa jadi debu ketika diserang Kumoko. Gak lama, tiba-tiba terjadilah gempa di goa dan banyak alarm yang berbunyi. Mereka semua pun berlari dengan cepat. Alasannya karena ada dinding api yang mengejar mereka. Mereka semua akhirnya lolos dari dinding api dan keluar dari goa. Ketika keluar dari goa, Kumoko dan yang lainnya tuh melihat ke langit. Ternyata di sana ada UFO. Kumoko di sini ngedumel karena kesialan terus menghampiri dirinya. Gak lama ada juga naga angin. Naga angin di sini mengobrol sama Ariel. Ariel sekarang menyuruh naga angin untuk segera memanggil Kuro. Ariel butuh bantuan Kuro karena sekarang tuh mereka lagi menghadapi lawan yang sangat sulit. Naga angin melihat ke atas dan dia tuh terkejut karena ada benda terbang yang besar. Ariel bilang harusnya naga angin lebih tahu karena udah lama tinggal di gurun. Ternyata naga angin ini nggak tahu apa-apa tentang goa. Dari UFO itu juga muncullah banyak pesawat tempur. Ariel yang saat ini menggendong Merah, Sophia, dan Sael, dia tuh berlari untuk menghindari banyak pesawat. Kumoko juga menggendong para boneka sisanya dan dia juga ikut berlari. Mereka pun sampai di sudut terpencil yang ada di gurun. Ternyata naga angin juga ikut kabur karena ketakutan. Ariel di sini mencekik naga angin dan dia menyuruh naga angin untuk segera memanggil Kuro. Di sini, Sophia tuh minta penjelasan kepada Kumoko tentang Kuro. Kumoko di sini nggak mau repot jelasin dan dia tuh cuma ngasih kode supaya Sophia tuh nanya ke Ariel. Tapi di sini, Sophia seperti terus menekan Kumoko agar Kumoko cerita. Ariel di sini menghentikan Sophia. Alasannya karena dia tuh melihat kalau Kumoko lagi bad mood. Kumoko saat ini menuju ke arah Sael yang masih terbaring karena terluka. Sebenarnya tubuh asli Sael tuh gak terluka, yang hancur hanyalah tubuh bonekanya. Kumoko di sini berniat untuk memperbaiki tubuh Sael yang udah gak bisa digerakin. Gak lama, Kumoko melihat ada gerbang teleport dan muncullah dua pria. Salah satunya adalah Dustin. Kumoko mau melihat status Dustin, tentunya ditolak sama Dustin. Ariel heran kenapa tiba-tiba Dustin bisa muncul. Dustin bilang kalau dia tuh nggak mau membuat keributan. Dustin di sini datang untuk membantu Ariel. Dustin ngerasa kalau UFO itu berbahaya. Ariel bilang satu-satunya yang bisa membantu hanyalah Kuro. Gak lama muncullah gerbang teleport lagi dan Kuro pun datang. Kuro mengucapkan terima kasih kepada Ariel karena udah ngasih info tentang adanya sebuah UFO. Kuro bilang kalau dia tuh akan menghadapi UFO sendirian. Gak lama, datang lagi dua pria pakai teleport dan salah satunya adalah Potimas. Potimas bilang kalau dia tuh gak akan biarin Kuro menghadapi UFO sendirian. Potimas mau Kuro tuh membantu dalam hal lain. Karena kemunculan empat terkuat seperti Ariel, Kuro, Dustin, dan Potimas, maka Merah, Sophia, dan para boneka laba-laba, mereka pun secara alami langsung mundur menjauh. Kumoko juga di sini tentunya nggak mau ikutan dan dia tuh mau mundur. Tapi Ariel memarahi Kumoko dan Ariel menyuruh Kumoko untuk menemani Ariel. Ariel di sini terlihat sangat kesal. Dia tuh bertanya kenapa Potimas bisa datang. Potimas bilang ketika mengawasi Ariel dan yang lainnya, dia melihat situasi yang menarik, makanya dia mutusin untuk datang. Potimas di sini ngeluarin sebuah benda dan itu memperlihatkan proyeksi UFO yang ada saat ini. Potimas bilang yang dia tunjukin adalah rancangan UFO itu dan itu dinamakan dengan G-Flat. Semua orang kaget dan mereka tuh bertanya dari mana Potimas tahu tentang UFO. Potimas bilang bahwa di masa lalu dia tuh ngasih rancangan itu kepada negara lain. Tentunya tujuannya tuh supaya dapat suplai uang untuk penelitian yang dilakuin sama Potimas. Ketika ngasih rancangan itu, Potimas mikir gak mungkin ada yang bisa membuat rancangan itu sama persis. Paling cuma beberapa senjatanya aja yang sama. Tapi sekarang Potimas tuh gak nyangka ternyata rancangan itu malah selesai sempurna. Potimas bilang UFO itu bisa menghancurkan planet ini. Di dalam UFO itu harusnya ada bom yang sangat besar. Potimas juga di sini ngasih lihat rancangan bom. Tergantung jumlah energi MA yang ada, bom akan menjadi semakin besar jika energi MA-nya juga besar. Potimas bilang kalau dia tuh udah mendeteksi bahwa di UFO itu ada bom GMA.
Potimas bilang bom itu bisa aktif sendiri kalau UFO-nya tuh telah dihancurkan atau dalam kondisi darurat. Selain itu, bomnya juga bisa aktif sendiri jika berhadapan dengan para naga. Makanya, Potimas tuh mau menghentikan Kuro untuk bertarung, karena bom bisa aktif jika Kuro turun tangan. Potimas juga ngasih tahu tentang rancangan senjata lain yang disebut dengan G-Meteo. Potimas bilang kalau G-Meteo bisa menarik asteroid untuk menuju ke planet ini. Di sini, Potimas bertanya kepada Ariel tentang UFO yang menembakkan sesuatu ke langit. Ariel bilang kalau dia tuh melihatnya. Kumoko juga di sini ingat sebelum UFO muncul, ada cahaya yang ditembakkan ke langit. Kumoko di sini agak panik karena sebentar lagi tuh meteor akan menghujani planet ini. Ariel di sini kesal karena Potimas tuh merancang sesuatu yang sangat berbahaya. Potimas bilang kalau dia juga udah lupa sama rancangan itu. Dia ingat lagi ketika dia tuh sedang mengawasi Ariel. Ariel di sini sangat marah pada Potimas karena situasi yang sekarang tuh secara nggak langsung karena ulah Potimas. Potimas bilang walaupun dia yang merancang senjata itu, tapi yang membuatnya bukanlah Potimas. Potimas cuma jual rancangan supaya dia tuh bisa dapetin uang penelitian. Mendengar semuanya, Kuro paham kalau Potimas tuh mau Kuro untuk melakukan sesuatu terhadap meteor. Kuro bisa terbang dengan mudah ke angkasa, jadi Kuro tuh pasti bisa mengatasi meteor. UFO akan diatasi sama Potimas, Ariel, Dustin, dan Kumoko. Tentunya dalam hati Kumoko, dia tuh kesal karena dia tuh diajak ke neraka. Dari kejauhan, mereka tuh melihat kalau UFO itu ngeluarin banyak robot. Potimas bilang kalau pasukan-pasukan itu dibiarkan, maka bisa menghancurkan kota manusia. Dustin pucat ketika mendengar manusia terancam. Untuk meyakinkan hatinya, Kuro di sini mau melihat dengan jelas rancangan senjata yang udah dibuat sama Potimas. Dan ternyata Kuro di sini mengkonfirmasi kalau semua omongan Potimas adalah benar. Di sini mereka semua diskusi. Dustin mutusin untuk mengirim pasukan daruratnya untuk menghentikan robot-robot yang akan menuju ke kota. Potimas bilang kalau dia juga akan mengirim pasukannya untuk membantu. Potimas juga bilang kalau Ariel dan Kumoko akan ikut dengannya dalam memasuki UFO itu. Sebelum pergi, Kuro bilang kalau Ariel tuh harus hati-hati dan Ariel tuh nggak boleh mati di sini. Kuro akan menyelesaikan meteor secepat mungkin. Kumoko saat ini perbaiki Sail dan Kumoko juga mengevakuasi Mera dan Sophia ke labirin Elroy. Mereka tuh akan dirawat di sana oleh pasukan laba-laba putih yang diciptakan oleh pikiran paralelnya Kumoko. Kumoko juga di sini membuatkan para boneka laba-laba senjata. Senjatanya itu dibuat Kumoko dari logam yang ada di reruntuhan. Boneka laba-laba butuh senjata baru karena senjata mereka sangat lemah. Makanya Kumoko di sini bikinin senjata baru supaya mereka tuh bisa ikut membantu dalam pertarungan. Kumoko saat ini kembali lagi ke tempat Ariel dan dia tuh melihat Ariel memanggil 4 ratu Taratek yang sejenis sama Mother. Kumoko juga melihat pasukan naga yang udah dikumpulin sama Kuro. Gak lama, Dustin juga datang dengan membawa 30.000 pasukan daruratnya. Gak lama Potimas juga membawa 20.000 pasukannya. Yang dibawa Potimas adalah pasukan mesin. Anggap aja kayak robot yang ada di anime mecha. Potimas juga di sini membawa bazooka yang sangat besar. Bazooka itu cuma bisa dipakai sekali dan itu akan digunakan untuk membuat lubang di UFO itu. Dengan adanya lubang, mereka tuh bisa masuk ke UFO. Karena bazokanya sangat besar dan berat, Potimas mau kalau Kumoko lah yang memakai bazokanya. Walaupun kesal, tapi karena memang Kumoko yang terbaik untuk membawanya, maka Kumoko pun dengan terpaksa membawanya. Gak lama, Kumoko tuh langsung naik ke punggung naga angin. Naga angin itu kebingungan. Kumoko bilang kalau naik naga angin akan jauh lebih baik. Potimas dan Ariel tuh setuju sama Kumoko. Pasukan robot pun menuju ke arah Kumoko dan yang lainnya. Setelah strategi dan rencana dibuat, mereka tuh bersiap untuk bertarung. Di sisi lain, Mera bertanya tentang teknologi-teknologi kepada Sophia. Sophia jelasin tentang teknologi-teknologi yang dia ketahui ketika ada di bumi. Intinya, teknologi-teknologi itu ketika di bumi banyak membantu pekerjaan manusia, seperti membersihkan rumah, masak, dan lain-lain. Saat ini, Kumoko mendengar suara bising dari pasukan robot. Kumoko saat ini lagi terbang di udara bersama naga angin.
pasukan jet musuh mulai menyerang dan naga angin menghindari segala serangannya dengan cepat. Saat ini, pasukan naga melawan pasukan jet tempur. Bagi Kumoko, itu seperti pertarungan dunia fantasi melawan dunia science fiction. Jet tempur terus menembaki tembakan cahaya. Kumoko melihat salah satu naga yang terkena tembakan. Peluru itu menembus sisik naga. Banyak darah yang muncrat karena naga itu ditembaki. Naga itu kesakitan dan akhirnya harus jatuh. Pasukan naga juga mulai menyerang para jet tempur. Mereka terbang ke bawah pesawat dan langsung merusak sayap pesawat, sehingga pesawat itu langsung jatuh ke tanah. Naga juga menyerang pesawat pakai sihir, tapi ternyata jet tempur juga dilapisi sama penghalang anti sihir. Untungnya, para naga di sini tuh memakai sihir angin. Jadi itu masih efektif karena menciptakan angin besar alami yang dapat menggoyangkan pesawat. Dan pesawat itu pun jatuh karena turbulensi. Naga angin, mereka tuh terus mengejar-ngejar pesawat. Bagi Kumoko, hal itu akan merugikan karena para naga tuh bisa kelelahan. Kumoko juga melihat jumlah naga Wyrm yang ditembak jatuh tuh menjadi semakin banyak. Para naga yang gak bisa mengimbangi kecepatan pesawat juga, mereka semua juga terjatuh. Kumoko juga di sini sangat kesal karena pesawat tuh seolah-olah jumlahnya gak berkurang. Padahal para naga tuh udah banyak menjatuhkan pesawat. Kumoko curiga kalau UFO itu menyimpan banyak pesawat, sehingga jika ada yang hancur, maka pesawat baru akan menggantikan yang hancur. Para naga terlihat panik karena jumlah musuh terlihat seperti nggak berkurang. Kumoko di sini berpikir tentang langkah terbaik dalam menghadapi musuhnya. Kumoko juga melihat naga angin yang ditungganginya terlihat sangat marah karena pasukan naga tuh terdesak. Naga angin itu bilang kalau dia tuh akan menaikkan kecepatannya. Kecepatan naga angin itu sangat luar biasa dan dia juga bisa bermanuver di udara. Tapi ternyata para jet tempur juga mulai menambah kecepatannya. Dan mereka melakukan itu supaya mereka tuh gak terpengaruh sama sihir angin yang dikeluarin para naga. Karena situasi gak membaik, naga angin yang ditunggangi Kumoko, dia tuh bilang kalau Kumoko harus segera memakai basoka yang dikasih sama Potimas. Naga itu bilang kalau dia tuh akan segera membawa Kumoko ke UFO. Dengan begitu, Kumoko bisa menembakkan basoka. Kumoko dalam hatinya tuh gak mau, itu adalah resiko berbahaya. Naga angin yang ditungganginya bisa aja mati dalam rencana itu. Naga itu bilang kalau itu adalah bagian dari misinya, jadi mati pun dia senang. Tugas utama naga angin di gurun adalah membersihkan ancaman-ancaman yang ada di gurun. Makanya saat ini dia tuh mau menghilangkan semua ancaman dengan segera mungkin. Naga itu juga bilang sesuatu tentang racun yang membuat wilayah ini jadi gurun. Kumoko akhirnya paham kemungkinan UFO itu memiliki radioaktif sehingga membuat wilayah yang sekarang tuh nggak bisa ditumbuhi tanaman, dan para naga tuh punya misi untuk menyingkirkan sumber masalah itu. Naga itu juga bilang kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk berkorban. Gak ada kematian yang lebih keren daripada kematian demi menyelamatkan dunia. Naga angin itu saat ini terbang dengan lebih cepat lagi, dan naga itu masih berjuang untuk membawa Kumoko dalam menuju tempat UFO. Kumoko di sini menyadari kalau naga itu menggunakan seluruh kekuatannya demi mencapai UFO itu. Naga itu juga menghancurkan banyak pesawat yang menghalangi jalan untuk menuju UFO itu. Kumoko sangat menghormati tekad kuat dari naga itu. Kumoko juga melihat Ariel yang bergerak mengalahkan banyak pesawat. Ariel melompat-lompat dari satu pesawat ke yang lainnya. Ariel bergerak menghabisi banyak pesawat dengan sangat cepat. Kumoko kagum karena Ariel tuh gak butuh naga dalam menghadapi pasukan udara. Naga angin juga kaget dengan kecepatan luar biasa Ariel dalam menghabisi pesawat. Oh ya, naga angin yang ditunggangi Kumoko namanya adalah Hyufan. Hyufan bilang kalau dia tuh udah siap untuk mati demi mengantarkan Kumoko ke UFO. Dalam hatinya, Kumoko tuh gak akan biarin Hyufan untuk mati. Kumoko akan menemukan cara supaya Hyufan bisa tetap hidup. Di sisi lain, Mera dan Sophia tuh saat ini masih mengobrol tentang teknologi yang ada di dunia Sophia. Menggunakan teknologi di planet ini membutuhkan energi MA. Semakin banyak energi MA yang terpakai, maka planet yang sekarang tuh bisa hancur. Oke, jadi energi MA adalah energi yang ada di dunia Isekai. Tanpa energi itu, maka planet akan hancur.
Energi MA ini biasanya dipakai untuk menciptakan skill, titel, dan lain-lain. Jadi intinya, energi MA ini adalah energi penting yang ada di dunia. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.